Saya akan menjelaskan pengertian. Efektivitas adalah kemampuan menghasilkan hasil yang diinginkan atau kemampuan menghasilkan keluaran yang diinginkan. Ketika sesuatu dianggap efektif, itu berarti sesuatu tersebut mempunyai hasil yang diinginkan atau diharapkan, atau menghasilkan kesan yang mendalam dan jelas. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yaitu yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahim Huda dari kelompok terakhir, yaitu kelompok 12, akan mempresentasikan materi tentang faktor-faktor efektivitas hukum yang melanjutkan dari materi dari Mas Rizal. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum di dalam suatu masyarakat. Yang pertama yaitu faktor hukum itu sendiri. Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena 1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang. 2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang. Untuk yang ketiga, ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangan di dalam penafsiran serta penerapannya. Faktor yang kedua yaitu faktor penegakan hukum. Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum adalah luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkesimpang di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga patch miniatur. Kiranya sudah dapat disuga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Untuk faktor yang ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas sebaiknya dianut jalan pikiran sebagai berikut. Yang pertama yaitu yang tidak ada diadakan yang baru betul, yang rusak atau yang salah diperbaiki atau dibetulkan. Yang ketiga, yang kurang ditambahi, yang macet dilancarkan, yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan. Untuk faktor yang keempat yaitu faktor masyarakatnya. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Yang pertama yaitu tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu. Yang kedua, tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat. Untuk yang ketiga, tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik. Untuk yang keempat, tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan untuk masyarakat tersebut. Untuk yang terakhir yaitu mempunyai pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal. Untuk faktor yang kelima yaitu faktor kebudayaan.
Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar. Hukum yang berlaku nilai-nilai atau mana merupakan konsep-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diselesaikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.